Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang bisa kembali bersekutu pada pagi hari ini. Marilah kita masuk dalam persekutuan doa pagi ini dengan terlebih dahulu memuji Tuhan dari PPR 1 nomor 12. Sembahlah Allah. Biarlah kita masuk di dalam hadirat-Nya, kita mau menyembah Dia dengan sepenuh hati kita, dan kita mau memuji Tuhan karena kebaikan yang sudah Tuhan berikan pada kita. Perlindungannya, kasih setianya, dan pemeliharaannya setiap hari yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Biarlah ini menjadi ungkapan syukur kita dalam persekutuan kita di pagi hari ini. Kita memujikan lagu ini. Sembahlah Allah yang Maha Raja, ucapkan syukur atas kasih-Nya, benteng dan penolong yang Maha Esa, bertata di surga dengan megahnya. Rahmat-Mu ya Allah tak tersuka, betapa besarnya dalam dunia, tersebar di angkasa, laut dan darat, agar manusia jadi bahagia. Ya kali Engkaulah Bapa kami yang memeliharakan umat-Mu. Kamu benar sampai hari ini. Engkaulah juru selamat hidup. Marilah kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita melanjutkan persekutuan kita. Bapa kami yang di surga, kami datang padamu Tuhan di pagi hari ini. Sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami ada. Itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami ingin bersekutu di pagi hari ini. Kami ingin menyembah Engkau ya Tuhan. Kami ingin memuji nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami walaupun kami saat ini bersekutu melalui Zoom ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga akan hadir di tengah-tengah kami melalui kami pribadi demi pribadi di rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan berkati urapi kami, demikian juga berkati hamba-Mu Ibu Rita yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan hikmat-Mu sehingga Tuhan sendiri akan berbicara melalui lidah dan bibirnya, sehingga kami semua Tuhan boleh mendapatkan berkat melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Rita. Kami juga berdoa Tuhan untuk doa-doa yang kami akan panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Biarlah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan dan sesuai dengan waktu-Mu. Kiranya Tuhan menyatakan kehendak-Mu Tuhan melalui doa yang ingin kami panjatkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan ingin memberkati kami satu demi satu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persekutuan kami. Haleluya. Amin. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Rita. Terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan dari lagu Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
sujud menyembahmu Tuhan dalam hadiratmu saat ini. Curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tiada berubah dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembahmu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan sanggup menyucikan dan mampu mengubah setiap kehidupan makin dewasa. Firman-Mu Tuhan melita. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami serahkan kepada guru kita. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan, kuasa-Mu yang menguasai setiap kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Khususnya untuk hamba-Mu, kiranya Tuhan urapi dengan kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasai setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini tema renungan firman Tuhan, pelajaran dari sejarah. Bapak Ibu mungkin sering mendengar kalimat kemarin adalah sejarah, besok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar mengambil hikmah atau pelajaran dari segala hal yang terjadi di hari-hari yang telah kita lalui. Bukan belajar sejarah ya Bapak Ibu, tetapi pelajaran dari sejarah. Kita akan membaca bersama
Mazmur 78 ayat 1 sampai dengan 3. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Mazmur 78 ini bercerita tentang sejarah umat Israel. Di sini diceritakan mengenai kasih setia Allah yang besar, yang tidak berkesudahan. Diceritakan juga bagaimana dosa-dosa besar mereka yang membuat Tuhan marah. Dan pemazmur rindu angkatan yang kemudian belajar dari sejarah ini dan memperhatikannya. Ayat 4 sampai dengan 8 kita akan kembali membaca. Kami tidak hendak menyembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya, dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang harus kita lakukan dan ini menjadi tanggung jawab kita untuk menceritakan kepada generasi selanjutnya. Bukan hanya anak cucu kita sendiri, tetapi semua generasi di bawah kita. Mengapa? Karena ini adalah salah satu perintah Allah. Karena kita peduli dan mengasihi generasi di bawah kita. Generasi selanjutnya dan terlebih lagi karena kita rindu generasi selanjutnya menaruh kepercayaan kepada Allah, memegang perintah-perintahnya, dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan ajaib Allah. Bagaimana Allah membawa umat Israel keluar dari Mesir, bagaimana Allah menyediakan keperluan mereka di padang gurun, bagaimana Allah menghancurkan musuh-musuh mereka dan menjadikan umat Israel pemilik tanah perjanjian. Kita juga harus menceritakan bagaimana dosa-dosa yang dilakukan nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bagaimana mereka menentang Allah dengan berhala-berhala mereka yang membangkitkan amarah Allah. Mungkin ada di antara kita yang berkata, kan cerita-cerita itu sudah didengar berulang-ulang oleh anak cucu kita ya di sekolah minggu. Bahkan mungkin anak-anak sampai bosen. Bisa jadi anak cucu kita berkata, Musa lagi, Abraham lagi, Daniel lagi. Bahkan mereka tidak hanya hafal ceritanya, mereka hafal juga lagunya gitu ya. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong gitu ya. Atau Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak gitu ya. Kalau Daniel di kandang singa, pam pam pam, Yunus di parut ikan gitu ya. Ya mereka mungkin kalau kita menceritakan kepada mereka, mereka bahkan bisa menyanyi komplit lagu, bermacam-macam lagu yang menceritakan bagaimana Tuhan Allah bekerja pada masa bangsa Israel. Yang jadi pertanyaan adalah apakah kita dan generasi selanjutnya mengikuti teladan-teladan yang baik
atau yang buruk? Apakah selalu mengingat kebaikan dan kasih Tuhan dalam segala keadaan kita? Setia dan taat pada Allah atau membangkitkan amarahnya? Yang saya lakukan dengan Ibel Veve adalah ketika ada satu peristiwa yang berat, yang menyedihkan, yang mengkhawatirkan, saya bilang ke mereka, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat. Saya mengingatkan mereka tentang cerita-cerita Alkitab. Saya mengingatkan pada mereka bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kami alami di masa lalu. Ketika mengalami satu hal yang berat, yuk kita berdoa. Dan kami gumulkan bersama di dalam doa. Jadi mungkin kita sebagai orang tua, sebagai oma, opa, ketika kita di dalam keluarga kita menghadapi masalah, kita mengingatkan mereka bagaimana karya Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan kepada bangsa Israel, Tuhan yang sama, yang saat ini kita sembah, yang saat ini kita puja, yang saat ini kita percayai, dan kasihnya tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita perlu mengingatkan kepada anak-anak, cucu, dan keturunan kita. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita berpikir dan berkata, kita ini kan berdosa. Berdosa itu memang dari nenek moyang kita. Kita mewarisi dosa nenek moyang. Jadi ya wajar aja dong kita sering jatuh dalam dosa atau malah kita yang menjatuhkan diri dalam dosa. Di 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita semua sudah tahu dan sudah paham, sudah mengerti bagaimana Kristus sudah menebus dosa-dosa kita. Jadi apa yang jahat dari nenek moyang kita, haruslah kita jadikan peringatan agar kita takut pada apa yang begitu merusak mereka. Murka Allah. Kita harus takut dengan jalan-jalan yang telah mereka ambil, yang membangkitkan amarahnya, yang menghancurkan kebahagiaan dan harta milik mereka. Kita akan baca kembali Mazmur 78 ayat 12-16. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah karena ini ayatnya terlalu panjang sampai ayat 31. Di situ dituliskan bagaimana keajaiban-keajaiban Allah yang dilakukan untuk umatnya, dan di ayat 17-22, tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia, terhadap Allah, memberontak, mencobai Allah, mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Di ayat 23-29, Allah menurunkan hujan mana untuk dimakan, sehingga mereka menjadi sangat kenyang. Allah sudah begitu baik dan sabarnya kepada mereka. Tetapi, apa yang dilakukan umatnya? Di ayat 30, mereka belum merasa puas. Di ayat 31, maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan teruna-teruna Israel. Lanjut ayat 32. Sekalipun demikian, mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin dalam menjalani hidup, kita seperti bangsa Israel. Kasih, anugerah, kebaikan, dan mujizat Tuhan selalu diberikan pada kita. Tapi seringkali ketika kita mengalami gangguan sedikit saja, langsung kita berpaling. Bahkan mencobai Allah, memberontak, bahkan tidak percaya pada Allah. Tidak percaya perbuatan-perbuatan ajaib Allah. Apalagi kalau kita dapat musibah besar.
Melalui ayat ini kita akan mengambil pelajaran dari sejarah bangsa Israel, umat kepunyaan Tuhan. Bangsa Israel membuat atau menulis sejarah yang tidak baik. Mereka tidak meninggalkan teladan iman yang baik. Saya mengutip dari tulisan Matthew Henry, janganlah orang-orang yang menerima belas kasihan dari Allah menjadi berani untuk berbuat dosa setelah menerima belas kasihannya itu. Sebab segala belas kasihan yang mereka terima akan memperberat dosa mereka dan mempercepat datangnya penghukuman untuk dosa itu. Maksudnya begini, kita adalah umat Tuhan yang sudah menerima belas kasihan Tuhan. Tuhan sudah mati, bangkit buat kita menebus dosa kita. Jadi jangan malah menjadi berani untuk berbuat dosa, karena itu akan memperberat dosa kita dan mempercepat datangnya penghukuman. Mungkin ada orang yang berpikir, itu enggak apa-apa lah berbuat dosa, Tuhan kan Maha Pengampun. Nanti kan diampuni lagi. Berdosa lagi, tidak apa-apa. Nanti Tuhan kan mengampuni, Tuhan kan Maha Pengampun. Berbuat dosa lagi. Enggak seperti itu. Lanjut dari tulisan Matthew Henry mengatakan, namun juga janganlah orang-orang yang sedang mendapat teguran ilahi karena dosa mereka menjadi patah semangat untuk bertobat. Sebab penghukuman-penghukuman yang mereka terima merupakan sarana untuk bertobat dan tidak akan menghalang-halangi belas kasihan yang tetap disediakan Allah bagi mereka. Jadi ketika kita berdosa dan Allah menegur kita, hendaknya kita jangan patah semangat untuk bertobat karena hukuman dari Allah adalah merupakan sarana untuk kita bertobat dan Allah tetap menyediakan belas kasihannya bagi kita. Bapak, Ibu, dan saya sudah menerima banyak hal yang baik dari Tuhan. Mari kita lebih dan lebih mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Lebih semangat, punya roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Seperti apa yang disampaikan Pendeta EDSS dalam khotbah minggu kemarin, iman tanpa perbuatan adalah mati. Sama dengan mengasihi Tuhan harus dengan perbuatan. Di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 9, ayat yang tidak asing bagi kita, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kita bisa menceritakan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita di masa lampau dan masa sekarang. Bagaimana jalan keluar yang ajaib, mujizatnya yang besar, kebaikannya yang terbaik, kuasanya yang dahsyat, kasih dan anugerahnya yang tak terhingga dengan kematian dan kebangkitannya untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu, saya mau sharing sedikit tentang sejarah dari keluarga saya. Papa Mama, Papa Mama saya itu bukan orang percaya Tuhan dulu. Pada waktu saya masih SD, Mama kalau sembahyang di halaman, kedua tangannya dinaikkan ke atas menghadap langit gitu. Jadi harus keluar rumah gitu ya di halaman. Nah, hidup yang dijalani bersama Papa sangat tidak mudah. Ekonomi pas-pasan, anak 8, bahkan terjadi KDRT. Tidak ada komunikasi yang baik di antara suami istri. Dan masih banyak lagi peristiwa yang menyedihkan gitu. Tapi juga banyak juga peristiwa-peristiwa yang menyenangkan. Tetapi dengan berjalannya waktu, puji Tuhan,
Mama mau percaya Tuhan. Bahkan rajin ikut persekutuan. Sampai akhir hidupnya iman Mama tetap di dalam Tuhan. Meskipun Papa tidak setia, tapi Mama memberikan teladan yang baik untuk anak-anaknya. Tetap setia sama Papa sampai akhir hidupnya. Papa meninggal bulan Februari 2007 dan Mama meninggal September 2007. Istilahnya nyusul, hanya berselang 7 bulan. Saya sampai heran, hidupnya susah sama Papa, tapi waktu Papa meninggal, Mama itu kan di rumah sendirian. Jadi kalau saya datang, Mama cerita, Mama mimpi Papa datang, pakai baju putih-putih di tangga putih gitu. Terus Papa bilang, Song yuk ikut yuk. Saya sampai mikir, Mama itu kok bisa seperti maksudnya ngimpi sampai seperti itu. Padahal sampai akhir hidupnya sakit hati kepada Papa itu sangat-sangat. Tapi saya tidak akan menceritakannya di sini. Nah, sampai Papa meninggal, Mama terus mimpi. Sering sekali mimpi didatangi Papa katanya. Dan ternyata September 2007 tidak ada sakit, cuma bilang dadanya nggak enak, terus meninggal. Nah, inilah yang menjadi sejarah dan teladan yang baik bagi saya. Dan dengan pertolongan Tuhan, saya rindu dan terus berusaha seperti iman tanpa perbuatan adalah mati. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Saya berdoa minta pertolongan Tuhan. Dan saya berusaha apapun yang terjadi dalam hidup saya tidak akan menggoyahkan atau menghancurkan iman saya pada Yesus. Tetap percaya Yesus dan komitmen saya di awal pernikahan tetap setia mendampingi Pak Edi sampai Tuhan memanggil saya. Dan Pak Edi pun belajar dari sejarah keluarganya dan keluarga saya. Emaknya Pak Edi itu suka mukul pakai kemucing. Jadi kalau Pak Edi nakal, sampai naik genteng itu disusul, dipukuli pakai kemucing. Dan papa saya juga KDRT, Pak Edi tahu tentang hal itu. Pak Edi belajar sangat baik dari pacaran sampai hari ini. Pak Edi tidak pernah bentak saya. Pak Edi tidak pernah mukul saya. Begitu juga dengan Ibel Veve. Dari mereka lahir sampai hari ini, nggak pernah dibentak, nggak pernah dipukul. Jadi kalau ada sesuatu yang harus diluruskan, kita ngomong baik-baik. Pak Edi menasehati dengan halus. Gitu aja kami sudah nangis kejer-kejer gitu ya. Memang kami bertiga cengeng. Ya, hal yang baik diteruskan, yang buruk menjadi peringatan buat kita. Dan masih banyak cerita yang terjadi baik buruknya sejarah kehidupan dan bagaimana karya Tuhan yang luar biasa yang kami alami. Sejarah ini sudah saya ceritakan ke Ibel Veve dan puji Tuhan sekarang sudah terlihat buahnya. Mereka berdua tetap percaya Yesus meskipun banyak tantangan dalam menjalani hidup sebagai anak pendeta. Saya pernah bertanya pada mereka, Bel, Veve, setelah kalian mengalami peristiwa itu, bla 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 ya, maaf saya tidak menyebutkan peristiwanya karena menyangkut banyak hal tentang gereja. Apakah kalian pernah berpikir untuk mengingkari iman kalian atau mengkhianati Yesus atau pindah ke agama lain? Puji Tuhan, mereka jawab sama sekali tidak pernah berpikir seperti itu. Saya sangat terharu, Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, mereka juga pandai di dalam mengatur, salah satunya mengatur keuangan. Saya bilang ke mereka, menjadi orang tua harus terus belajar. Jadi apa yang kamu lihat dari papi mami, yang baik kamu tiru, dan yang jelek ya jangan ditiru. Dan kami sebagai orang tua, kami
tidak hanya pandai berteori, kami juga belajar, berusaha memperbaiki untuk menjadi lebih baik. Seperti GKMI Pengharapan, membaik. Tentunya tidak hanya hidup dalam lingkup rumah tangga atau keluarga ya Bapak Ibu, atau pekerjaan saja, tetapi juga dalam gereja Tuhan, dalam lingkup pelayanan, seperti yang kita bersama alami, bagaimana Tuhan bekerja dari awal berdirinya GKMI Pengharapan sampai saat ini. Bapak Ibu, Opa Oma Deni yang lebih tahu, dan Bapak Ibu yang senior-senior pasti lebih tahu bagaimana perjuangan GKMI Pengharapan dari awal-awal sampai saat ini. Ketika mendengar sharing dari majelis periode yang lalu, bahwa ada beberapa dari mereka kaget karena terpilih, padahal tidak pernah menjabat, tidak punya pengalaman. Tapi justru disitulah Tuhan menyatakan penyertaannya yang ajaib. Sudah berulang kali dikatakan dalam pengurusan surat-surat gereja, tidak hanya hamba Tuhan dan majelis yang bergerak, tapi seluruh jemaat GKMI Pengharapan memberikan dukungan yang luar biasa. Saya yakin dan percaya Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk berperan dalam menggenapi rencana Tuhan bagi gerejanya. Kita semua berjuang. Kita juga melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk program-program gereja kita, untuk program misi di Bekasi wilayah utara yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan. Saya juga mendengar bagaimana perjuangan jemaat GKMI Pengharapan dan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mendukung pengadaan pastori dan sarana yang dibutuhkan. Salah satunya Ibu Ruth dan Ibu Linda sampai naik pagar pastori untuk beres-beres ya. Saya kalau mengingat itu tuh sangat terharu ya. Ibu Ruth selalu mengingat kasih dan anugerah Tuhan di masa lalu yang memulihkan dan menyelamatkan. Sampai berkali-kali Ibu Ruth bilang ke kita ya, ke saya juga, nggak berani sama Tuhan, saya mau taat apa yang Tuhan suruh. Sampai hal-hal kecil diperhatikan sama Bu Ruth, yang jelek diganti, dibeliin yang baru ya. Bu Ruth ingin menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan masih banyak lagi karya Tuhan buat gereja kita. Tentunya tidak hanya Bu Ruth dan Bu Linda, semua jemaat GKMI Pengharapan ada yang ngisi pastori dengan AC, dengan kursi, dengan sampai korden, meja makan, sampai alat-alat makan, sampai rice cooker semua disediakan. Itu luar biasa ya. Saya beberapa waktu yang lalu bertanya dengan salah seorang atau dua orang dari Pengharapan yang mereka yang terlibat di dalam segala hal yang terjadi di Pengharapan. Mereka juga cerita, ya sedikit-sedikit Pak uang dikumpulkan dan puji Tuhan jadi pastori. Itu semua kita dimampukan Tuhan untuk diberikan hati untuk membangun pastori untuk GKMI Pengharapan. Dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan kepada Bapak Ibu semua, dan kami bisa menempati dengan sangat nyaman. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita terus mengingat karya Tuhan dan segala hal yang terjadi di dalam gereja kita. Dan saya percaya karya Tuhan tidak akan berhenti untuk gerejanya dan umatnya yang taat dan setia. Karya Tuhan, visi dan misi Tuhan akan terus berjalan dan bergerak maju. Dulu saya nggak tahu kalau GKMI Pengharapan itu punya beberapa anak yang sekarang sudah dewasa. Karena cerita dari Bapak Ibu Jemaat Pengharapan, saya jadi tahu bagaimana Tuhan menyertai perjuangan anak-anak Tuhan untuk membuka perintisan, mengadopsi dari PIPK menjadi cabang, dan menjadi dewasa. Sungguh betapa baiknya Tuhan kita. Sejarah yang sangat luar biasa. Sejarah yang buruk yang pernah terjadi menjadi peringatan bagi kita agar kita takut pada apa yang begitu merusak hubungan kita dengan Allah dan mendatangkan murka Allah sehingga tidak terulang. Para pendahulu kita sudah mengerjakan dan meninggalkan sejarah yang sangat baik bagi gereja kita. Dan dari majelis sudah mulai membuat atau menulis sejarah GKMI Pengharapan dan terus berproses mengabadikan setiap karya Tuhan yang terjadi di GKMI Pengharapan. Dan cerita ini tidak boleh berhenti sampai ke saya saja,
tetapi harus saya ceritakan ke Ibel, Veve, Jerry, dan keturunan selanjutnya, ke generasi selanjutnya, bagaimana Tuhan bekerja untuk gereja dan umatnya yang taat dan setia. Seperti ketika kita ingin meninggalkan harta karun untuk anak cucu kita, kalau bisa sampai 7 turunan nggak habis. Ya seperti itulah semangat kita untuk meninggalkan sejarah yang baik bagi keturunan kita. Meninggalkan harta yang abadi melalui sejarah hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita bersama berjuang untuk melanjutkan apa yang baik yang sudah Tuhan kerjakan melalui para pendahulu kita. Untuk kita teruskan kepada keturunan kita dan gerejanya. Sekaligus kita menjadi teladan yang benar, sehingga keturunan kita tetap menaruh percaya kepada Allah, memegang perintah-perintahnya, dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan ajaib Allah. Dan sejarah yang buruk menjadi peringatan bagi kita, agar kita takut pada apa yang begitu merusak hubungan kita dengan Allah dan mendatangkan murka Allah. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Priscilla. Terima kasih Bu Rita untuk firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Sungguh sangat memberkati kita semua ya. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberikan kita selalu mengingat akan kebaikan Tuhan, mengingat kasih Tuhan, sehingga kita bisa terus uh, memberikan estafet kepada generasi kita uh, dan meninggalkan segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan. 1 Tawarin 16 ayat 24, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Biarlah kita mau menceritakan segala kebaikan Tuhan, terus kita nyatakan akan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita dan kita berceritakan kepada orang lain. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang sudah saya bagikan kemarin. Biarlah mungkin Bapak Ibu yang di antara kita ada yang belum mendapatkan pokok doa, bisa mengambil salah satu pokok doa di antara pokok doa yang ada di layar ini. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan kembali dari pujian yang terakhir, kita akan nyanyikan Sungguhlah Indah Jam Doa. Sungguhlah indah jam doa penawar hati yang duka ke Bapa jiwa di angkat berdoa
Kami saat ini juga berdoa untuk seluruh jemaat GKMI Pengharapan, kiranya Tuhan yang memberkati dimanapun mereka berada, Tuhan terus menuntun mereka, seluruh jemaat GKMI Pengharapan. Kami rindu mereka boleh terus setia kepada Tuhan, punya iman yang teguh, yang kokoh dan kuat di dalam Tuhan, terus bertumbuh, berakar dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk doa-doa yang boleh kami naikkan, kiranya segala kehendak-Mu yang terjadi di dalam doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan pujikan Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapa, Bapa tidak dapat terima terima